Pagi anak-anak, apa kabarnya? Yes, oke. Semangat sekali hari ini. Oke, ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Hari ini Pak Guru lihat di kiri kanan semuanya penuh, berarti semuanya masuk. Luar biasa. Ya, sesuai dengan tema kita kali ini akan mencari tahu tentang energi alternatif. Ya, energi alternatif yang bisa diperbaharui. Oke, kita nanti cari tahu dengan baca buku yang ada di buku paket. Kemudian kita nanti juga akan mengumpulkan data dengan cara melihat presentasi dari PowerPoint yang Bapak sudah buat, ya. Kemudian nanti kita akan olah data dan juga nanti tentunya akan dibuktikan dengan setiap daripada kelompoknya nanti maju untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang ada. Baik anak-anak, sumber energi alternatif yang terbarukan. Coba sebutkan apa misalnya, Nafika? Oke, betul. Hafiz? Ya. Oke. Bagus sekali. Silahkan lihat di buku kalian. Kemudian kita juga akan mengumpulkan data lewat media yang Pak Guru sajikan berikut ini. Energi terbarukan ya, dan yang tidak terbarukan, kita bahas yang terbarukan, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Ya, ada energi alternatif yang tersedia di muka bumi ini. Ada yang benda mati. Maksudnya benda mati di sini adalah matahari. Itu tidak memerlukan makan minum kan. Jadi dia disebut dengan benda mati. Itu bisa menjadi sumber energi alternatif, ya. Kemudian ada juga yang lain, itu dari tanaman, ya. Misalnya apa? Sawit, jagung, ya. Ampas, tebu, ya. Dan juga kalau yang benda mati itu termasuk kotoran hewan dan manusia. Itu bisa sebagai energi alternatif. Nah, di Indonesia itu kita klasifikasikan menjadi energi terbarukan di Indonesia yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Ada biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, ya, gelombang laut, pasang surut, ya, dan juga tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Ya, sumber energi terbarukan berikutnya ini kentang adalah bisa dijadikan menjadi sumber energi alternatif terbarukan yang sangat ramah lingkungan untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik. Ya, kalian tidak percaya? Ini sungguh mengagumkan. Jadi bukan hanya kentang, tapi juga ada buah-buahan yang lainnya. Kali ini kita akan kupas lebih jauh tentang kentang ini. Kita lihat bagaimana apa yang perlu kita siapkan. Yang pertama kentang itu sendiri, kemudian lampu, ya, kemudian kabel, kemudian pencubit buaya, lempengan tembaga, lempengan seng, dan yang lainnya, ya. Kemudian caranya bagaimana nanti cara merangkai listrik dari kentang ini? Yang pertama, nanti tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang dengan jarak beberapa senti. Kemudian jepitkan kabel pada masing-masing lempengan tersebut yang dihubungkan dengan lampu. Kemudian lihat, lampu nanti akan menyala. Jika belum, pastikan kita menambahkan kentang berikutnya supaya terjadi penambahan tenaga, ya.
Kemudian lempengan tembaga tadi otomatis yang pertama yang ada positif ya, dan juga ada yang negatif. Nah, bagaimana caranya? Lihat gambar percobaan listrik ini. Nah, nanti lihat sesuai gambar. Itu ada kabel warna kuning ya, warna putih. Itu dihubungkan. Ya, ada merah. Ini maksudnya adalah kabel-kabel yang dirangkaikan untuk kita indikasikan menjadi tenaga yang listrik yang terbarukan. Oke. Nanti percobaannya jangan lupa dituliskan ya di buku ataupun di form yang Pak Guru berikan. Kemudian bisa dikerjakan secara kelompok ya. Tentunya kalau ada yang mau sendiri-sendiri boleh, lebih detail nanti di rumah, tapi kali ini berkelompok dan jangan lupa dituliskan di lembaran itu. Oke, demikian ya. Demikian ya. Selamat mencoba. Luar biasa. Suatu paparan presentasi yang sangat luar biasa dari kelompok integritas. Bagus sekali. Ya. Itu tadi akhir daripada presentasi dari anak-anak semua. Sekarang tibalah saatnya kita membuat kesimpulan. Ya, apa menurut kamu dari kelompok mandiri? Betul sekali bahwa energi alternatif terbarukan bisa dibuat dari kentang. Tadi bisa menjadikan suatu energi listrik. Ada lagi yang lain? Kelompok gotong royong? Oke, terima kasih. Bagus sekali. Ya, itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa energi alternatif terbarukan ini bisa kita ambil dari buah kentang, dan ini bisa menjadikan energi listrik menyala ya, jadi bisa menerangin. Cuma di sini kita harus tahu, jadi dari beberapa kelompok yang mempresentasikan ataupun yang mencoba Pak Guru lihat tadi adalah kentangnya beda-beda, jadi akhirnya energi yang timbul itu beda, maka nanti semakin banyak dan semakin besar kentang yang ada, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Iya, itu. Kemudian setelah ini Pak Guru kasih kesempatan untuk mengerjakan soal yang sudah Pak Guru buat. Ada 10 soal pilihan ganda, tinggal memilih saja A, B, C, atau D. Semuanya sudah diberikan ke Pak Guru dan sudah saya tutup tadi di meja Pak Guru. Sekarang saatnya kita berdoa sebelum pulang. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Amin, selesai. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.